Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di my channel Zenlu Official. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri buku fiksi dan non-fiksi. Di video sebelumnya saya telah menjelaskan tentang pengertian dari buku fiksi dan non-fiksi, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri buku fiksi dan non-fiksi. Jika dari teman-teman masih ada pertanyaan atau hal lainnya dari adik-adik semua, bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Untuk selanjutnya, simak baik-baik video ini. Semoga penjelasan dari saya ini bisa membantu kalian untuk mengetahui dan belajar tentang ciri-ciri buku fiksi dan non-fiksi. Baik, yang pertama, ciri-ciri buku fiksi. Mungkin adik-adik semua atau teman-teman semua sudah pernah mendengar ciri-ciri buku fiksi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi buku fiksi dan non-fiksi. Biasanya ini ada di kelas 8 SMP MTS. Apa sih ciri-ciri buku fiksi? Jadi ada beberapa ciri-ciri buku fiksi. Ciri yang pertama, ditulis menggunakan gaya bahasa. Nah, pastinya adik-adik semua pernah mendengar gaya bahasa dalam bahasa Indonesia. Contohnya, bahasa Indonesia itu kadang menggunakan, contohnya di gaya bahasa sastra, misalkan di puisi. Kadang puisi itu menggunakan gaya bahasa, contohnya majas. Majas itu ada beberapa macam, misalnya majas hiperbola, litotes, paradok, dan lain-lain. Jadi misalkan gaya bahasa dalam buku fiksi itu menggunakan yaitu seperti majas hiperbola, misalkan suaramu menggelentang menembus langit. Nah, itu merupakan majas hiperbola. Ciri yang kedua, sifat katanya banyak konotatif atau makna yang ditambahkan. Jadi, konotatif itu adalah pemikiran yang menimbulkan nilai rasa. Jadi, kadang makna konotatif itu merupakan makna bukan sebenarnya. Jadi, melambangkan terhadap rasa yang ditimbulkan oleh penulis. Pemikiran penulis disampaikan dalam kalimat, tapi itu merupakan pemikiran yang menimbulkan nilai rasa yang disampaikan oleh penulis atau pemikiran si penulis. Ciri yang ketiga, berbentuk cerpen dan novel. Nah, tadi bahwasanya buku fiksi itu merupakan hasil dari imajinasi seseorang. Nah, jadi bisa berbentuk cerpen, novel, itu merupakan ciri dari fiksi. Selanjutnya, ditulis berdasarkan imajinasi atau khayalan. Nah, tadi saya sampaikan bahwasanya fiksi itu lebih dari imajinasi si penulis atau khayalan. Atau imajinasi itu merupakan bukan fakta. Jadi imajinasi seseorang yang diimplementasikan dalam bentuk buku, yaitu buku fiksi. Contohnya cerpen, novel, ataupun puisi. Ciri selanjutnya yaitu ciri-ciri buku non-fiksi. Mungkin teman-teman semua pernah mendengar tentang buku non-fiksi. Apa sih ciri-ciri dari buku non-fiksi?
Mungkin adik-adik masih bingung atau masih belum paham apa yang disampaikan terkait buku non-fiksi. Apa sih ciri-cirinya? Nah, kalian bisa perhatikan baik-baik. Ciri yang pertama, yaitu ditulis menggunakan bahasa formal. Kenapa kok menggunakan bahasa formal buku non-fiksi? Karena ketika penulis itu menggunakan majas, pastinya pembaca atau buku yang disampaikan non-fiksi ini akan sulit dipahami. Tujuannya menggunakan bahasa formal, yaitu bertujuan kepada pembaca agar mudah dipahami oleh pembaca atau mudah dimengerti. Ciri yang kedua, menggunakan metode penulisan denotatif. Kalau tadi ciri dari buku fiksi itu menggunakan apa? Menggunakan konotatif, sedangkan ciri dari buku non-fiksi itu menggunakan apa? Denotatif. Tadi konotatif, yang ini denotatif. Apa sih denotatif itu? Denotatif itu merupakan makna sebenarnya atau konseptual. Nah, kenapa kok menggunakan makna sebenarnya? Bahwasanya di buku non-fiksi itu fakta benar-benar adanya, apa yang disampaikan dalam buku non-fiksi yaitu benar, yaitu menggunakan makna sebenarnya konseptual. Itu ciri-ciri selanjutnya, faktual atau fakta. Bahwasanya dalam buku non-fiksi, apa yang disampaikan dalam buku itu merupakan hal yang fakta atau faktual. Contohnya buku bahasa Indonesia, buku matematika, buku IPA yang kalian biasanya digunakan dalam pembelajaran, itu merupakan contoh dari buku non-fiksi. Ciri-ciri selanjutnya yaitu berbentuk tulisan ilmiah populer. Nah, bahwasanya buku non-fiksi ini biasanya berdasarkan ilmiah populer. Semuanya berkaitan dengan ilmiah. Contohnya pengertiannya atau hal lainnya bermuat dari penemuan seseorang. Itu merupakan contoh ciri-ciri buku non-fiksi. Mungkin adik-adik semua atau kakak-kakak semua masih bingung. Bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Mungkin itu terkait ciri-ciri dari buku fiksi dan non-fiksi. Mungkin dari adik-adik semua atau kakak-kakak semua masih bingung atau masih kurang paham, bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Semoga video ini bisa membantu atau bermanfaat untuk kalian semua dan membantu kalian dalam proses pembelajaran dan sebagai media pembelajaran untuk kalian. Pantau terus video-video di channel ini sehingga membantu kalian dalam pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya di SMP atau MTS. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat belajar, gapai semua cita-cita kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.